Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya antara saham syariah dan saham dalam konsep konvensional itu banyak persamaannya dibandingkan perbedaannya. Ya, setelah saya coba inventarisir, ternyata banyak persamaannya. Misalnya prinsip dasarnya, saham adalah bukti kepemilikan atas perusahaan yang bernilai sama. Sama, konvensional juga seperti itu. Jenis saham yang dibolehkan, saham biasa di konvensional juga sama. Nah, yang berbeda di konvensional boleh saham preference, sementara di syariah tidak boleh. Kemudian dari sisi akad, bahasa di konvensional itu ya penyertaan modal. Ketika pertama kali ya perusahaan berdiri, ya, kemudian ada saham-saham yang disertakan di situ, nah itu penyertaan modal. Nah, pertanyaannya akadnya apa? Nah, tentu tidak dijelaskan. Nanti di secondary market ada akad jual beli, sama di syariah juga nanti akad jual beli. Tapi ketika di secondary market di pasar primernya atau bahkan ketika pertama kali menerbitkan saham untuk mendirikan perusahaan, di syariah menggunakan akad syirkah musahamah. Ini substansinya juga penyertaan modal. Tapi nama akadnya itu dipertegas, syirkah atau musyarakah musahamah. Jadi para pihak berkumpul memberikan andil modal masing-masing untuk satu kegiatan usaha yang dikelola secara bersama. Nah, itulah syirkah ya. Jadi akad yang dilakukan oleh para pihak untuk mengumpulkan modal bersama-sama, semuanya mengumpulkan modal yang digunakan untuk kegiatan usaha yang dikelola secara bersama-sama. Walaupun dalam prakteknya perseroan terbatas itu yang mengelola nanti ditunjuk pengurus, yang ada direksi, kemudian ada komisaris, dan ada karyawan-karyawannya. Tapi substansinya pengelolaan bisnis dilakukan bersama. Dari sisi ini tidak ada perbedaan secara substantif. Yang terjadi perbedaan ketika terkait larangan kegiatan usaha, emiten, dan perdagangan saham. Nah, kalau di konvensional, yang penting undang-undang tidak melarang, silahkan. Gitu kan. Nah, misalnya undang-undang melarang bisnis perdagangan saham yang mengikuti model insider trading misalnya. Nah, di syariah boleh nggak? Umumnya, dan ini hampir semuanya yang dilarang oleh undang-undang, di syariah juga dilarang. Namun demikian, di syariah ada tambahan larangan-larangan yang boleh jadi di peraturan perundang-undangan tidak ada. Misalnya, larangan adanya riba. Ya, jadi nggak boleh nanti transaksi saham yang kegiatan bisnisnya mengandung riba. Mohon maaf, misalnya bank konvensional ya, nanti sahamnya nggak boleh. Gharar, nah, gharar ini kegiatan bisnis yang sifatnya tidak jelas akibat yang ditimbulkannya, misalnya jasa, yang bisa berpotensi merugikan salah satu pihak yang melakukan bisnis. Gharar, nanti nggak boleh. Contoh nanti asuransi konvensional, yang di situ banyak gharar. Maisir, perjudian. Tentu semua kegiatan yang terkait dengan perjudian yang merupakan lanjutan. Jadi judi itu terjadi karena ada gharar. Maka itu juga nggak boleh. Tadlis, menyembunyikan cacat. Ini saya yakin masalah tadlis ini sangat ditekankan di pasar modal, adanya prinsip disclose. Nah, ini di syariah, di konven sama. Gharar, membahayakan, merugikan, saya yakin sama. Emiten-emiten yang memiliki kegiatan bisnis yang membahayakan dan merugikan juga dilarang oleh undang-undang. Riswa, nyogok juga sama. Saya yakin di konvensional juga nggak boleh. Haram, nah ini yang beda nih. Haram, mengapa? Karena haram menurut kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang saham yang konvensional bisa berbeda dengan syariah. Nah, suatu yang haram, misalnya bisnis minuman yang memabukkan, bisa jadi kalau itu nggak melanggar peraturan perundang-undangan standarnya,
kemudian dia listed di bursa efek, didagangkan sahamnya, tidak ada persoalan. Tapi kalau di syariah, apapun bentuk minuman yang memabukkan, itu adalah haram. Nah, ini jelas ada perbedaan. Belum penganiayaan juga saya yakin konvensional juga sama. Nah, maksiat, ini definisi maksiat ini yang bisa berbeda-beda antara peraturan perundang-undangan dan syariah. Maka segala bentuk bisnis yang mengarah kepada maksiat dalam kriteria syariah, nanti tidak boleh sahamnya diperdagangkan, dan itu adalah haram. Nah, yang terakhir, jenis penghasilan sama. Di syariah ada dividen atau bagi hasil ya. Di konven juga ada. Kemudian capital gain ketika dia melakukan jual beli juga ada. Nah, yang terakhir persoalan cleansing. Jadi di cleansing. Cleansing ini pembersihan dari pendapatan-pendapatan yang non halal atau haram. Jadi kalau trading saham syariah ternyata ada yang haram di situ, nanti harus dilakukan namanya cleansing, ya, pembersihan. Jadi hanya yang pendapatan halal yang boleh diakui, sementara yang haram tidak boleh. Sementara kalau di konvensional tidak ada konsep khusus tentang cleansing. Bapak Ibu yang saya hormati, ini perbedaan antara saham syariah dan saham konvensional.